Man tawahama anallahu waliyan aula minallahi qallas ma'rifatuhu billah. Wa man tawahama anallahu aduwan ada min nafsihi qallas ma'rifatuhu bi nafsihi. Ya, di makalah yang ke-14. Ambadil hukama, sebagian hukama, siapa hukama? Ahli-ahli bidang hukum syariat agama Islam. Ahlinya mereka, ya. Bagaimana ahli-ahli hukum berkata? Barang siapa menyangka bahwa ia mempunyai penolong selain penolong yang lebih utama daripada Allah, maka ia belum mengenal Allah dengan baik. Bayangkan oleh kita, ini kita manusia kadang-kadang berlebih-lebihan ucapan terima kasihnya kepada manusia, sampai ngomong begini, terima kasih Pak RT, kalau nggak ada Pak RT mas saya kemarin mati. Nah, coba kata-kata itu ada pikirkan oleh kita. Terima kasih Pak RT, kemarin kalau nggak ada Pak RT nolongin saya mati. Memang melalui tangan RT Allah turunkan pertolongan. Itu hanya syariat, tapi hakikatnya adalah Allah. Nah, jadi di sini disebutkan barang siapa yang mempunyai penolong yang lebih utama selain daripada Allah, berarti dia belum kenal kepada Allah. Artinya baru mengenal syariat, makrifatnya belum. Apakah boleh begitu? Boleh, tapi jangan segalanya. Orang juga ketika memang membantu orang juga jangan berlebihan. Contoh PRT ngomong, si Anu kemarin kalau nggak ada gua mati di gebukan. Hebat aja. Tapi dia boleh ngomong begini, kemarin si Anu mau digebukin, untuk ada saya, syariatnya kalau nggak ada saya habis, nggak tahu nasibnya. Itu boleh ngomong begitu. Tapi kalau nggak pakai ngomong syariat, seolah-olah hakikat, ini menghilangkan kekuasaan Allah. Kira-kira paham kan? Gitu ya. Nah ini, jadi orang merasa punya penolong selain Allah, berarti belum mengenal Allah. Makanya bagaimana kita kenal kepada Allah? Ya harus belajar, harus mau tolabul, karena di dalam ilmu diajarkan bagaimana cinta kepada Allah, cinta kepada Rasul, cinta kepada sesama manusia. Itu. Dan barang siapa yang menyangka bahwa ia mempunyai musuh yang lebih gagah daripada nafsunya, maka ia belum mengenal dirinya dengan baik. Selama ini kita menganggap musuh dengan sesama manusia. Saking kita punya musuh, kita ngomong, musuh gua di gangan, gua kagak bakalan lewat situ. Kenapa? Karena takut ketemu musuh gua. Padahal yang namanya musuh kita adalah hawa nafsu diri masing-masing. Di mana kita tidak bisa memerangi nafsu, kalah kita. Dalam Al-Quran, innahu lakum aduwwum mubin. Sesungguhnya musuhmu yang nyata adalah syaitan yang bergebu-gebu di dalam dada ketika punya keinginan, tidak ada sabar, tidak bisa bertahan, itu nafsu namanya. Maka apabila ada orang memiliki musuh yang lebih gagah, maka dia menganggap dirinya belum paham siapa dirinya. Maka sekarang dikasih tahu bahwa nafsu itu musuh yang sesungguhnya buat diri manusia. Jadi kalau kita mengikuti nafsu bisa celaka. Tapi kalau mampu memenjarakan nafsu pasti bahagia. Nanti ada lagi keterangan. Ya, ada lagi hadisnya itu yang berkaitan dengan nafsu. Itu. Ya. Bagaimana kata Nabi? Tuba liman akluhu amiron wa hawahu asiron. Sungguh akan bahagia orang kalau nafsunya terpenjara, akalnya menjadi raja. Jadi kalau hidup diatur dengan akal, insya Allah akan selamat. Kenapa? Karena akal tidak akan salah ketika memutuskan. Karena akal tidak akan tersesat dalam yaitu menentukan. Setiap perkara kalau ditentukan berdasarkan akal pasti melalui proses pengkajian, itu akal. Tapi kalau perkara dilakukan dengan nafsu, yakin akan nekat. Terus kumang kelek. Repot kalau orang udah ngomong begitu. Gas kumang kek, paeh-paeh, modal-modal, gak usah udah.
begitu, ya. Nah maka oleh karena itu yang kedua, fawailun liman akluhu asiron wahawahu amiron. Celakalah orang yang apabila akalnya terpenjara, nafsunya jadi raja. Celaka. Jadi tinggal milih di situ. Ya, kalau yang akal jadi raja, dia akan bahagia. Tapi kalau nafsu yang jadi raja, akal yang terpenjara, ini akan celaka. Jadi memang itu adalah tidak mungkin tidak ada di dalam diri kita. Semua pasti mengalami dan memiliki yang namanya hawa nafsu. Tapi dengan belajar melalui pemahaman ilmu agama, barangkali kita punya senjata untuk memerangi dari segala apa yang akan mencelakai diri kita di dunia dan di akhirat. Inilah hadirin jamaah rahimakumullah, karena masih ada sesi tanya jawab dan waktu juga tentunya yang membatasi kita menjelang Isya. Mudah-mudahan kita ketemu lagi dalam keadaan sehat panjang umur. Ini saja, hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.